Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah Praktikum Data Mining dan Data Warehouse. Kami mengambil judul penerapan data mining dalam memprediksi kemungkinan seseorang mengalami serangan jantung dengan menggunakan metode decision tree dan holdout estimation. Kelompok kami terdiri dari Saya Krisna Jonathan Citorus dengan NIM saya 1810511090. Nama saya Akmal Ilmi dengan NIM saya 1810511112. Nama saya Muhammad Hanif Raska dengan NIM 1810511119. Nama saya Yudhistira dengan NIM 1810511120. Nama saya Sila Fidya dengan NIM 181051111121. Pertama-tama dimulai dari pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya, Krisna, silakan. Oke, di sini saya ingin mulai dari latar belakang kita melakukan penelitian ini. Penyakit jantung adalah penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian di dunia. Menurut data yang didapatkan dari World Health Organization tahun 2012, menunjukkan 17,5 orang di dunia ini meninggal akibat penyakit ini. Jadi dapat disimpulkan dari total 56,5 juta kematian di seluruh dunia, 31%-nya merupakan dikarenakan oleh penyakit jantung. Melihat dari banyaknya kasus pasien dengan penyakit jantung, penting bagi umat manusia sekarang untuk melakukan suatu langkah dini sebagai upaya penanganan. Dan juga mungkin untuk mempersiapkan diri jikalau sudah masuk dalam tahap-tahap yang telah ada dalam data. Jadi prediksi awal ini perlu dilakukan karena seringkali keputusan dapat dibuat oleh petugas medis berdasarkan intuisi dan pengalaman dalam menangani pasien penyakit jantung tidak tepat. Oleh karena itu, kita melakukan pencegahan penyakit jantung dengan menggunakan metode yang menggunakan dari data mining dengan metode decision tree. Kami mengklasifikasikan penyakit jantung berdasarkan gejala-gejala dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung. Lanjut ke bab 1.2 yaitu penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu diteliti oleh Ketut Jaya Atmaja, Ida Bagus Gede Anandita, Nikadek Ceriana Dewi. Judul penelitiannya adalah penerapan data mining untuk memprediksi potensi pendonor darah menjadi pendonor tetap menggunakan metode decision tree. Hasil penelitiannya secara keseluruhan dengan menggunakan decision tree, peneliti dapat menentukan mana yang berpeluang menjadi pendonor tetap dengan klasifikasi dari pekerjaan mereka masing-masing. Perbedaan penelitian ini terdapat pada Ketut, Ida, dan Karek tersebut menggunakan algoritma decision tree C45 dan menggunakan software WK, sedangkan penulis menggunakan algoritma decision tree dan evaluasi model dengan holdout estimation. Usulan metode yang kami gunakan adalah menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasi dataset heart disease. Kemudian untuk evaluasi model, penulis menggunakan metode holdout estimation. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut ke metode penelitian. Ya, saya di sini menjelaskan metode penelitian. Jadi kita di sini terdapat 7 tahapan dari kita dimulai membuat penelitian ini. Yang pertama yaitu studi literatur, kemudian menentukan metode yang digunakan, terus pemilihan data, habis itu kita proses data, habis itu kita masuk ke perancangan metode dan implementasi metode, terus kemudian kita uji coba dan evaluasi, dan terakhir kita akan melaksanakan penyusunan laporan yang telah kita buat. Jadi kita bedah satu-satu ya. Jadi pertama apa itu, kita melakukan studi literatur dengan menggunakan jurnal, yaitu dengan judul penerapan data mining untuk memprediksi potensi pendonor darah menjadi pendonor tetap menggunakan metode decision tree
C45. Terus yang kedua kita masuk ke poin penentuan metode yang kita gunakan. Dari referensi yang kita dapatkan, dari yang kita lakukan di poin pertama, kita menggunakan decision tree sebagai prediksi untuk kemungkinan seseorang mengalami serangan jantung atau tidak. Kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu memilih data. Jadi kita memilih data dari dataset heart disease yang kita dapatkan dari link yang tersedia dari arsip ICS UCI Edu tentang heart disease yang sekitar berjumlah ada 294 data. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu namanya proses data. Jadi kita mengambil dari 294 data dengan memiliki atribut 13 dan semuanya akan menjadi inputan untuk atribut yang hilang. Kemudian kita masuk ke perancangan metode dan implementasi metode. Jadi di sini kita memakai library yang kita gunakan di Python, yaitu ada pandas, ada decision tree, classifier dari scikit-learn tree, kita pakai trend set split dari scikit-learn juga, kita pakai export grafis dari scikit-learn juga, ada string IO sama dari scikit-learn, terus kita ada image dari Python display, ada tree dari scikit-learn, ada py.plus, ada scikit-learn matrix, import akurasi score. Jadi langkah-langkahnya itu kita pertama membaca data file yang tadi dataset heart disease-nya itu formatnya dari CSV, terus kita mengubah missing value-nya menjadi 0, terus kita memanggil fungsi library decision tree yang diterapkan pada X, terus kita menerapkan algoritma decision tree pada data training yang sudah ada, terus kemudian kita melakukan prediksi dari input yang sudah dimasukkan, lalu melakukan hal yang sama kita gunakan 3 kali dengan input dari dataset yang tersedia. Yang terakhir kita melakukan evaluasi baik dari model maupun klasifikasi yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu uji coba dan evaluasi. Dari sini kita melakukan pengujian dengan mendapatkan decision tree serta rule yang dapat membantu menentukan peluang seseorang terkena serangan jantung. Kemudian kita lanjut ke penyusunan laporan, dan di sini kita telah melakukan uji coba langkah-langkah di atas secara selesai, dan kita akan menulisnya di sebuah laporan. Lanjut. Untuk hasil pembahasan, jadi yang ingin dijelaskan di sini pertama adalah kita menggunakan decision tree untuk mengidentifikasi kemungkinan pasien tersebut terkena di atas 50% atau di bawah 50% dengan menggunakan decision tree. Hasil akhir dari percobaan diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu kemungkinan di atas 50% yang tadi atau satu atau di bawah 50% atau 2. Data pasien beserta hasil check up digunakan bersumber dari UCI Repository of Machine Learning Database dengan nama heart disease. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi data. Data yang digunakan ini berjumlah 294 seperti yang tadi dijelaskan. Di sini kami menggunakan atribut-atribut. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, cispen type, resting blood pressure, serum kolesterol, fasting blood sugar, resting electro, serta maximum heart rate, exercise induced angina, depression induced by exercise relative to rest, the slope of the peak exercise, number of major vessel, sama yang terakhir toll atau kondisi dari jantungnya itu. Karena data ini bersifat integer, maka tidak perlu dilakukan transformasi dari data yang tidak integer menuju integer. Jadi bisa langsung diterapkan menuju decision tree. Ini data-data yang kami gunakan. Lanjut kita ke codingannya aja. Jadi pertama kami melakukan import pandas SPD. Di sini kami memberitahu dulu ke programnya kalau data yang kami gunakan memiliki kolom-kolom ini. Lalu kemudian kami memanggil data CCV-nya, kemudian kami membuat fitur, yaitu inputan yang akan dimasukkan ke sini, dan terdapat 13 inputan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kami menunjuk Y atau num sebagai target value-nya, karena dia sebagai penentu 0 atau 1-nya itu ada di situ, dilihat dari 13 fitur ini. Nah, setelah dari situ, kita akan melakukan yang namanya perubahan data-data non atau yang tanda tanya. Di sini kami merubahnya menuju 0 karena menurut kami ini berpengaruh terhadap kesehatan, maka kalau angkanya kita ambil mean atau yang lainnya mungkin akan sangat berpengaruh. Lebih baik kita buat 0 saja.
Lalu kami memanggil escalon tree-nya dari decision tree classifier. Kami melakukan pengetesan dengan memasukkan 13 atribut yang dibutuhkan tadi. Kemudian setelah itu kami mengambil escalon model selection, ya, mengimport Tarente split, di mana kami melakukan ini karena kami ingin membuat di mana 20% dijadikan data test, sementara 80% sebagai data training. Selanjutnya kami mengimport escalon tree, import decision tree classifier untuk ngeprint data tes mana saja yang digunakan, data terus prediksi dari data tes seperti apa. Lalu kemudian error dari prediksi ini seberapa besar dan akurasinya tuh seberapa besar gitu. Selanjutnya kami melakukan escalon matrix import akurasi scores. Di sini kami gunakan untuk mengevaluasi model holdout estimation tadi yang menggunakan 20% data tes yang kami gunakan, seberapa efektifkah dalam penggunaannya. Selanjutnya kami ngambil escalon tree untuk import export grafis, terus ngambil string IO dari escalon external 6 dan ngambil image dari IPython display dan import py.plus. Ini bertujuan untuk kita menghasilkan sebuah output dari decision tree itu sendiri. Jadi ketika kita run ini program, dia juga langsung keluar output dari program yang kami buat. Program yang decision tree yang kami buat ini akan bernama heart.png yang akan menunjukkan decision tree-nya. Class name-nya itu ada 0 dan 1. Mungkin kita bisa run aja. Di sini terlihat bahwa hasil akurasi yang kami gunakan itu menghasilkan tes untuk orang pertama menghasilkan 0, orang kedua 2, dan input yang ketiga itu menghasilkan 1. Ini menandakan orang ketiga mempunyai kemungkinan untuk terkena serangan jantung di atas 50%. Sementara di bawahnya ada outputan dari data tes yang kami gunakan dan juga ada prediksi dari data tes tersebut. Hasil dari pemprediksian dengan decision tree ini menghasilkan error prediksi sebesar 22% dan akurasi klasifikasi dengan decision tree sebesar 77%. Akurasi dari evaluasi model menggunakan holdout estimation juga sama dengan 0,77. Diharapkan dengan hasil sebesar ini dapat membantu. Lalu untuk decision tree-nya sendiri, kami menghasilkan output seperti ini. Ya, ini adalah output yang kami hasilkan. Dari output ini tercipta beberapa rule yang dapat didiagnosa untuk membantu mungkin dokter dalam hal ini seperti ini yang sudah kami kesimpulkan dari semua ini ke dalam kesimpulan yang akan kami jabarkan setelah ini. Jadi dari decision tree itu pasti keluar rule-rule-nya. Nah, dari rule itu yang sebanyak ini kami simpulkan agar dokter mungkin lebih gampang untuk mengetahui gitu. Orang yang terkena kemungkinan di atas 50% itu orang-orang seperti apa sih, dengan tingkatan seperti apa. Lalu kami rasa dengan hasil di atas 75% tadi, mungkin angkanya akan terus berubah-ubah, mungkin 76%, mungkin 77%, dengan sekali percobaan atau 2 kali percobaan, namun tetap di atas 75%, kami menandakan bahwa rule tersebut sudah baik dan dapat diimplementasikan dalam membantu untuk menentukan pasien mana yang memiliki kemungkinan terkena serangan jantung di atas 50%. Mungkin selanjutnya akan masuk ke kesimpulan dan saran. Lalu, berdasarkan penelitian di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa klasifikasi data pasien dengan kemungkinan memiliki potensi serangan jantung menggunakan metode decision tree itu memiliki hasil yang lumayan baik. Nah, hasil klasifikasi tersebut mendapatkan akurasi sebesar 76,27%. Dan atribut hasil yang digunakan adalah atribut num. Dan beberapa rule yang dapat ditarik kesimpulan mengenai pasien dengan potensi di atas 50% antara lain jika pasien dengan nilai slope di bawah 1,5 dan memiliki kolesterol serum dalam miligram di bawah 271 dan talak atau detak jantung maksimal di atas 139 dan memiliki chest pain type di bawah 1,5 atau tipikal angina, namun apabila pasien memiliki nilai slope di atas 1,5 dan dihususkan sebagai laki-laki dan memiliki nilai talak atau detak jantung maksimal di atas 99, FBS atau fasting blood sugar di atas 0,5. Terus sementara pasien laki-laki dengan nilai chest pain di bawah 3,5 atau tipikal angina dengan nilai TRES BPS atau resting blood pressure dalam
mili mmHg di bawah 137 dan talak atau detak jantung maksimal di atas 157, sedangkan jika pasien adalah perempuan yang memiliki nilai old peak atau depresi jantung atas latihan menuju istirahat sebesar 2,25 dan pasien perempuan ini juga memiliki nilai chest pain di bawah 3,5 dan itu masuk ke atipikal angina dan nilai talak atau detak jantung maksimal di atas 128,5 dan threshold BPS atau resting blood pressure dalam mmHg di bawah 123 dan nilai old peak kurang dari 0,75. Nah, di atas yang barusan saya sebutkan itu adalah nilai potensi di atas 50%. Dan dapat dilihat bahwa banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang memiliki potensi dan atribut yang diminta. Nah, lalu ada saran untuk meningkatkan prediksi dengan decision tree menghasilkan nilai yang cukup baik, namun untuk rule masih menghasilkan sebuah rule yang sangat banyak. Mungkin di penelitian selanjutnya dapat dilakukan sebuah sistem atribut yang lebih kerucut agar tercipta sebuah pendeteksi potensi dengan atribut-atribut tertentu. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa daftar pustaka sebagai acuan kami. Yang pertama itu yang pastinya adalah Ketut Jaya Atmaja, Ide Bagus Anindita dan Nikadek Ceria Dewi. Itu yang kami gunakan sebagai acuan jurnal di mana penerapan data untuk prediksi potensi berdonor darah menjadi pendonor tetap menggunakan decision tree. Yang kedua juga adalah Archive Edu itu sendiri di mana kami mengambil dataset yang dibuat oleh Andre Janowski MD, William Steinburn MD, Matthias Whisper MD, dan Robert Deno MD, .phd. Data ini kami unduh pada 29 Mei 2020 dari https archive.ics.edu heart disease. Kemudian kami menambahkan sebuah acuan baru bagi kami di mana buku karangan Larus Daniel T dengan judul Discovering Knowledge in Data and Introduction to Data Mining yang dipasarkan oleh John Wiley and Son Inch pada tahun 2005. Kami gunakan sebagai salah satu daftar pustaka atau acuan dalam penelitian kali ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam pelaksanaan tugas besar ini. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.